Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Setiawan dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang neraca Alin Manufacturing Company untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Lembaga Keuangan Syariah. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage atau utang keuangan, yang ketiga rasio cakupan, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio profitabilitas. Berikut adalah tabel neraca Alin Manufacturing Company dan laporan laba Alin Manufacturing Company. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. A. Rasio lancar. Aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dibagi dengan $823.000 sama dengan 2,72. Bagi Aldin Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20X2 adalah sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1 atau The Risk Management Association Statement Studies. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Bagian B, rasio cepat. Aktiva lancar persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi dengan $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh Rp1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya yaitu rasio leverage atau utang keuangan. Bagian A, rasio utang terhadap ekuitas. Total utang dibagi dengan total aktiva, yaitu $1.454.000 dibagi dengan $3.250.000 sama dengan 0,45. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Bagian B yaitu rasio utang terhadap total aktiva. Total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham sama dengan $1.454.000 dibagi dengan $1.796.000 sama dengan 0,81. Rasio ini menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga, yaitu $400.000 dibagi dengan $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Selanjutnya rasio aktivitas. Bagian A, rasio perputaran piutang. Penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang sama dengan $3.992.000 dibagi $678.000 sama dengan 5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas. Selama tahun tersebut, semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagih tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20X2. Median industri adalah 8,1, yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat
dalam catatan perusahaan. Bagian kedua, rasio perputaran piutang dalam hari. Hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang, yaitu 365 dibagi dengan 5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Aldin, yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Bagian C, rasio perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan sama dengan $2.680.000 dibagi dengan $1.329.000 sama dengan 2,2. Perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02. Sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari. Jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 365 dibagi 2,2 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang kelima, rasio perputaran total aktiva. Penjualan bersih dibagi dengan total aktiva, yaitu $3.992.000 dibagi $3.250.000 sama dengan 1,23. Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median di industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Bagian terakhir yaitu rasio profitabilitas. Bagian A, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Penjualan bersih-bersih harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih sama dengan 1.312.000. Selanjutnya yaitu bagian B, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva sama dengan $200.000 dibagi dengan $3.250.000 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas. Laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham sama dengan $200.000 dibagi dengan $1.796.000 sama dengan 11,19%.
Tingkat pengembalian atas ekuitas yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Tingkat pengembalian atas ekuitas Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya sebesar 14,04%. Jadi berikut ini adalah rasio keuangan pilihan dari Aldin Manufacturing Company untuk tahun fiskal 20x0 sampai 20x2 dari kelima rasio yang dijelaskan tadi. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.